Sekian waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan oleh satu peristiwa yang tak perlu dan tak penting. Ketika pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Kritik keras cukup banyak dialamatkan pada proses itu. Tapi pemerintah dan DPR tidak terpengaruh dan bergeming. Sehingga revisi itu diterima dan sudah sah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Saya Superman Marzuki. Ada dua hal yang menjadi kerisauan publik terhadap revisi Undang-Undang TNI itu. Yang pertama adalah khawatiran terhadap aspek substansi. Karena dengan revisi itu berarti pemerintah dan DPR menyeret kembali TNI kita untuk memasuki wilayah sipil yang selama 25 tahun lebih mereka sudah tertib menjadi Tentara Nasional Indonesia, dikenal dengan kembali ke barak, jauh dari hiruk pikuk sipil dan politik. Sebagaimana terjadi di zaman Orde Baru, revisi ini berarti mengajak kembali Tentara Nasional Indonesia kita masuk ke wilayah yang sangat berbahaya, yang potensial terjadi problem-problem politik yang bisa menyeret TNI kita masuk wilayah yang harusnya bukan wilayah kekuasaan militer. Inilah yang disesalkan oleh publik, yang dikhawatirkan oleh masyarakat umum tentang revisi ini. Tetapi tampaknya pemerintah sekali lagi nggak memperdulikan suara publik. Yang kedua yang dipersoalkan publik, kembali masalah proses. Diam-diam dan cepat pemerintah bersama DPR mengabaikan suara publik dan secepat kilat mengesahkan revisi itu menjadi Undang-Undang TNI yang baru. Saya tidak mengerti mau apa pemerintah dan DPR kita memasukkan kembali TNI kita ke dalam wilayah yang sensitif secara politik, sensitif secara sosial. Apakah ada hasrat ingin menghidupkan kembali Orde Baru? Adakah keinginan untuk kembali menyeret TNI kita sebagaimana di era masa lalu, era Presiden Soeharto, di mana jabatan bupati, jabatan gubernur, dan jabatan-jabatan strategis sipil lainnya dipegang oleh TNI. Itulah yang terjadi di masa lalu. Tapi sudah kita koreksi sejak 98 dan TNI kita menerimanya dengan lapang dada bahwa memang mereka harus kembali sebagai profesional Tentara Nasional Indonesia. Dan selama 25 tahun lebih TNI kita mulai menata diri untuk menjadi Tentara Nasional Profesional yang kembali dekat dengan rakyat. Kritik-kritik keras publik bukan tanpa dasar. Pengalaman traumatik zaman Orde Baru tentu sangat mempengaruhi cara pandang publik atas kritik-kritik yang muncul itu. Bagaimana mungkin TNI yang lahir dari rakyat, untuk rakyat dan membela kepentingan rakyat didorong-dorong untuk kembali berseberangan dengan rakyat, menyalahi filosofi ini. Saya tidak tahu apakah para pemimpin kita, MPR, DPR, dan pemerintah menyadari hal ini ketika mengusulkan satu perubahan atau tidak. Atau memang ada agenda-agenda tersembunyi yang sangat membahayakan masa depan bangsa dan negara kita. Dengan Undang-Undang TNI yang baru, nomor 3 tahun 2025 ini, TNI kita bisa menempati 14 kementerian yang sebelumnya 10. 4 yang baru, TNI aktif bisa menjadi Jaksa Agung. Bisa memegang kendali Badan Keamanan Laut, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jabatan-jabatan itu sebetulnya lebih tepat dipegang oleh orang-orang sipil, termasuk di dalamnya kepolisian.
Bukan TNI yang tugas utamanya adalah menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini dari ancaman luar. Tidak perlu disibukkan mengurusi hal-hal yang sifatnya internal civilian seperti ini. Hal lain yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah kewenangan TNI di dalam konteks operasi militer non-perang. Kalau dulu perlu dengan keputusan Presiden atas persetujuan DPR, karena ini langkah yang sangat strategis dan bisa disalahgunakan oleh TNI tanpa kontrol yang ketat. Nah, sekarang dengan Undang-Undang TNI yang baru ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 cukup sekedar pemberitahuan, menginformasikan kepada pemerintah dan DPR. Waduh, ini potensial terjadi penyalahgunaan kewenangan di masa depan. Ada banyak operasi-operasi tentara non-perang yang mereka bisa ambil dalam posisi dan ketentuan semacam itu. Lebih lanjut, di dalam penjelasan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 itu disebutkan bahwa TNI bisa mengambil peran dalam membantu pemerintah daerah untuk hal-hal yang terkait dengan pemogokan, terkait dengan konflik. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau kewenangan ini diberikan begitu saja tanpa kontrol. Siapa yang bisa jamin tidak terjadi tindakan-tindakan eksesif, tindakan-tindakan melebihi ketentuan, melebihi kepantasan dan kepatutan ketika operasi dilakukan. Harap diingat, ini tentara, bukan polisi. Mereka punya standar prosedur khusus tertentu dalam melakukan operasi-operasi militer. Dan inilah yang kita khawatirkan, tentara yang kita cintai ini terseret dalam arus kekuasaan, penyalahgunaan wewenang yang tidak perlu mereka lakukan karena pemerintah dan DPR salah dalam mengambil keputusan yang penting ini. Implikasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini, walaupun belum genap 3 bulan, sudah mulai terjadi. Sejumlah perwira, bahkan lebih rendah dari itu, masuk kampus, ikut diskusi, dan dikesankan mengawasi, menginteli diskusi mahasiswa. Untuk apa TNI hadir masuk kampus untuk kegiatan-kegiatan semacam itu? Lagi pula ada kerjasama yang ditandatangani oleh sebuah universitas atau lebih dengan TNI. Apa-apaan ada kerjasama antara TNI dengan kampus. Kalau TNI butuh support dari kampus, toh selama ini terjadi. Minta sebagai narasumber, memberikan pandangan apapun. Tidak pernah ada larangan. Dan itu wajib dilakukan oleh kampus jika diminta. Jangan wariskan masalah kepada generasi TNI yang akan datang. Didik mereka untuk menjadi tentara profesional. Tentara berhak menolak keinginan dari pemerintah dan DPR apabila itu akan mengancam keutuhan TNI, keutuhan kesatuan TNI dan rakyat. Belum terlambat. Dalam waktu yang sangat singkat, haruslah dibikin aturan-aturan yang bisa memprotek, mengawasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan TNI. Kita tidak ingin TNI kita kembali berhadap-hadapan dengan rakyat. Rakyat harus menjadi kekuatan TNI, TNI harus menjadi kekuatan rakyat. Saya Superman Marzuki, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.